Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 46 mengenai pajak penghasilan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota grup kami, yaitu pertama ada saya sendiri atau Sherin dengan NIM 2022-50233, ada Luis dengan NIM 2022-50279, ada Rani dengan NIM 2022-50287, ada Maisel dengan NIM 2022-50293, lalu ada Jessica dengan NIM 2022-50298. Langsung aja kita masuk ke materinya. Pertama ada tujuan PSAK. Jadi tujuan PSAK yang pertama adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Lalu tujuan yang kedua adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak seperti pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Yang kedua itu ada transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Lalu yang ketiga ada mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan. Dan yang terakhir ada perbedaan pengaturan dengan IAS 12 yaitu pengaturan pajak final, SKP, penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tangguhan. Selanjutnya ada perubahan PSAK. Jadi perubahan PSAK ini ada 4. Yang pertama ada adopsi IAS 12 akuntansi pajak penghasilan. Lalu ada fokus pada pajak penghasilan perusahaan. Jadi sebelum PSAK 46 ini beban pajak dalam laporan laba rugi, perubahannya di situ. Lalu yang keempat ada pajak terutang menurut fiskal atau SAK tetap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup PSAK 46. Jadi yang pertama itu diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam luar negeri maupun luar negeri. Jadi dalam negeri maupun luar negeri ini yang didasarkan pada laba kena pajak. Yang ketiga, pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor, serta pajak penghasilan final. Lalu yang terakhir ada tidak berlaku pada hibah pemerintah atau kredit pajak investasi. Yang kedua, namun berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Lalu kita akan membahas mengenai definisi. Jadi definisi yang saya bahas adalah aset pajak tangguhan. Apa sih aset pajak tangguhan itu? Jadi aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya. Yang pertama, perbedaan kontemporer yang boleh dikurangkan. Lalu yang kedua, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Dan yang ketiga itu ada akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan yang mengizinkan. Lalu selanjutnya ada pengertian dari liabilitas pajak tangguhan. Jadi liabilitas pajak tangguhan ini adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Luis. Luis, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu beban pajak dari penghasilan pajak, yaitu jumlah agregat pajak ini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi dalam satu periode. Lalu kita juga membahas laba atau rugi akuntansi, yaitu laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Lalu ada juga laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak atau rugi fiskal. Laba rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi. Lalu ada pengajak penghasilan, yaitu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Selanjutnya ada definisi yang ketiga, yaitu ada pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak, rugi pajak untuk suatu periode. Ada juga perbedaan temporer, yaitu adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa yaitu perbedaan temporer kena pajak liabilitas dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan aset. Selanjutnya kita akan membahas dasar pengenaan pajak atau biasa kita kenal adalah DPP. DPP atas aset itu adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Sedangkan DPP atas liabilitas adalah jumlah yang tercatat liabilitas dikurangi dengan
setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut. Lalu ada pengakuan pajak kini, yaitu adalah jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Lalu ada pengakuan aset, pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan. Di PSAK 46 menggunakan pendekatan neraca atau balance sheet approach dalam penentuan timbulnya perbedaan temporer. Perbedaan temporer karena pajak taxable temporary difference, yaitu nilai tercatat lebih besar daripada DPP atau dasar pengenaan pajak. Lalu ada perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu deductible temporary difference, yaitu adalah nilai tercatat itu lebih kecil daripada DPP-nya atau dasar pengenaan pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.